Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa dan ketemu lagi bersama saya, Cak Mono di catatan perjalanan. Pada episode kali ini kita akan bercerita, sharing, juga membobol rahasia-rahasia. Nah, ini rahasia apa itu yang harus kita bobol bersama-sama agar rekan-rekan bisa mempunyai sebuah pandangan, sebuah catatan juga untuk perjalanan. Yang namanya kehidupan pasti ada sebuah perjalanan. Itu sebenarnya ini adalah rekan sejawat, cuman belum sempat saya ulik-ulik cerita perjalanannya. Nah, kali ini mumpung ada waktu, sama-sama tepak lowong, ini akan sedikit saya minta untuk bercerita. Beliau teman sejawat saya. Ini harus saya panggil apa ini? Syekh Cak Ngobur atau Syekh Tilem? Syekh Tilem. Ini kalau hubungan ini Syekh ini, saya teringat Syekh Puji. Waduh. Ini Syekh Puji. Tahu Syekh Puji ya? Iya, yang istrinya 4 kalau nggak salah. 4 Syekh kalau nggak Puji. 3. 4 ya? Nah itu, setiap orang pasti kepingin gitu ya? Ya, itu tiap orang itu pasti ada ini. Pasti ada. Pasti ada. Tapi sanggup nggak kira-kira? Sanggup lah, Pak. Setiap orang? Sanggup. Masa? Iya tak? Sanggup. Ini ukuran sanggup sebelum bercerita. Ya, sebelum bercerita lebih jauh. Nah ini ukuran sanggup itu nilainya atau value-nya itu diukur dari apa? Sampai tanya nominal. Oh tidak, value-nya itu apa? Bukan nominalnya. Entah itu Sanggup dari kesetiaan. Ya value macam-macam. Value itu macam-macam. Karena Sama mempunyai value apa? Sehingga ada suatu keinginan untuk paribasane rabi loro. Nah, jangan ojo ngoyo-ngoyo papat lah. Ojo ngoyo-ngoyo papat. Soalnya delok potongane koyo ndak sanggup. Ini. Tapi ini hanya visual. Tapi tidak tahu dalamnya. Nah, ini. Saya itu kenapa kok saya sanggup beristri 2? Karena saya yakin bisa rukun. Dan saya itu memang bisa menjalani beristri 2 itu. Dari segi nominal kan ya relatif lah kalau ya, kita berbicara itu nominal sebuah penghidupan ya, untuk biaya hidup lah. Nominal untuk biaya hidup itu relatif. Setiap orang mempunyai kebutuhan dengan nominalnya masing-masing, ya kan? Si A dan si B tentunya tidak sama. Yang menjadi pertanyaan, oke, kita bahas nominal sanggup, ya. Dari sisi hati, nah, hatinya saya atau hatinya si perempuan? Loh, ya hatinya laki-laki pasti. Hatinya laki-laki ya bisa hati. Saya ya bisa apa? Kalau dikatakan adil sih nggak ada sih. Soalnya adil itu di mata manusia itu nggak ada. Ya, makanya. Jadi ya kita bagaimana cara berkomunikasi antara yang pertama dengan yang kedua. Oke. Kita bermain komunikasi saja. Adil. Apa namanya? Tadi yang pertama dari nominal ya, biaya penghidupan. Hati. Kalau hati ini masalah cinta dan segala macam ya. Terus waktu. Waktu untuk saya pribadi ya semua itu bisa dibicarakan sih, Pak. Kalau di dunia usaha itu aktual lah. Bisa kita setting, bisa tarik ulur. Nah ini beda. Apakah sama hubungan antara manusia itu dengan usaha, sebuah bisnis? Kan namanya tarik ulur kan apakah bisa disamakan? Bisa lah. Kalau di dunia laki-laki itu bisa. Bisa dilogikakan semua. Ini disaksikan oleh netizen. Ya, ini negara plus 62. Makanya, ini sangat kritis sekali. Ya. Saya hanya memancing pertanyaan. Ya, jawaban apa yang Anda berikan? Nah, ini nanti akan di-sharing oleh netizen. Nah, ini. Jadi kalau kita berbicara masalah istri 2,
tidak akan ada sinkronisasi antara laki-laki dengan perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya komunikasi, semuanya itu bisa dibicarakan. Bagaimana komunikasi yang baik ya? Komunikasi yang baik, kita menyampaikan maksud dan tujuan kita untuk istri dua kepada istri yang pertama. Terus? Apakah bisa? Bisa. Tergantung kita lihat sifat istri kita. Kan bisa dilihat sudah. Kita sudah menjalani keluarga dengan yang pertama, bisa diambil hatinya bagaimana caranya. Setiap orang itu punya trik dan intrik sendiri. Nah, apakah harus ada proses? Harus, semuanya itu harus ada proses. Dan sampai ikhlas yang istri pertama untuk si suami beristri kedua. Gitu ya? Bisa. Biaya hidup, hati, komunikasi, terus waktu. Ya, ini waktu karena penting ini. Keadilan tiga-tiganya kan harus adil. Ya. Dua-duanya, enggak tiga saya, masih dua. Enggak, ini tiga item ini. Tiga item ini harus bisa adil gitu. Pertama adalah kita manusia hidup pasti harus butuh biaya hidup. Ini fungsi dasar kita. Kemudian tadi sebutkan masalah hati. Hati pun juga tidak harus adil ya. Terus waktu, pembagian waktu pun juga harus adil. Sebenarnya kalau saya berpikir, saya menyimpulkan berarti ketiga item ini harus adil. Betul enggak? Betul. Nah, betul. Nah, ini setiap orang pasti ada role model. Role model yang ditiru. Role model yang ditiru. Nyata. Role model yang ditiru ini siapa? Saya nggak gitu, cara berpikirnya nggak gitu. Cara berpikirnya kan setiap orang kan punya, katakanlah punya role model. Kalau saya itu ingin menjadi model sendiri. Apa sampean niru tetangga kowe kok bojolo kok enak ya? Saya tuh berpikirnya itu kayaknya enak. Bisa merukunkan, apalagi bisa satu rumah. Kok itu kan kebanyakan dari beberapa orang ketika harus beristri dalam tanda kutip harus membagi hati, membagi semuanya, entah bagi dua, bagi tiga dan lain-lain. Ini biasanya role modelnya ini melu ngututno sunah rasul, sunah ini ya. Padahal kita ini adalah manusia ini. Manusia biasa, bukan seorang nabi atau rasul. Nah, itu kan. Yang pasti tidak sesempurna beliau yang beragama Islam, mungkin Nabi Muhammad. Tidak sesempurna beliau. Jadi apakah Anda ini bisa sempurna seperti beliau? Juga bisa lah, Pak. Makanya di sanalah pentingnya komunikasi. Komunikasi, gimana maksud dan tujuan kita. Pelan-pelan ngomong ke istri yang pertama. Dicukupin semua dulu. Kan kebanyakan pasti nggak mau, tapi dengan adanya fasilitas ekonomi yang cukup dari istri yang pertama. Hati yang cukup, cinta yang cukup kepada istri yang pertama. Bisa mencari yang kedua. Saya enggak mau neko-neko itu apa, enggak. Sebentar. Anda bercerita, sampean bercerita, ini hanya sebuah wacana, sebuah impian, atau sudah menjalaninya, atau mengalami? Sudah mengalami. Oh, mengalami. Beristri dua atau pernah beristri dua? Hampir beristri dua. Wah, ini hampir, berarti belum. Itu sudah. Tinggal satu langkah lagi. Cuman yang kedua enggak. Tapi asalnya itu gini, Pak. Berarti kan ini menunjukkan bahwa inilah manusia, bahwa kita punya keinginan, kita mempunyai impian, dan kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa sempurna. Benar. Jadi gini, Pak. Yang saya pegang, yang saya sampaikan, apa yang kita inginkan. Toh, kita itu di lingkup manusia. Di atas manusia itu ada Tuhan, ada takdir yang berbicara. Sekencang apapun kita berbicara, sehebat apa kemauan kita, tapi takdir kalau sudah berkata kamu tetap istrinya satu, ya wassalam. Oh begitu. Wassalam.
sekuat apapun. Jadi saya ya santai aja, ngikutin alur itu ya santai aja. Berarti yang beristri 4, 3, 2 itu takdir ya? Itu sudah digaris. Oh, sudah digaris. Itu sudah digaris. Jadi ada kan salah satu mubalik atau kiai, dia itu, ya saya pengen dia dawuh ya. Saya juga pengen beristri 2. Siapa sih yang nggak pengen? Saya pengen. Tapi saya yakin dengan adanya takdir. Toh kalau itu takdir, mau pakai cara apapun, itu kalau sudah takdir pasti terjadi. Saya hanya menunggu takdir. Takdir saya beristri 2. Kalau pengennya pengen, tapi apakah bersamaan dengan takdir? Jadi, nah ya, makanya berarti setiap manusia, ini kalau kita berbicara, setiap manusia, setiap individu, terutama laki-laki, pada prinsipnya ya, sebenarnya itu kepingin beristri lebih dari 2. Betul enggak? Atau tidak semua, rata-rata. Apa demikian kira-kira? Kalau 75. melihat dari pembicaraan Anda. Kalau sekarang ya, kalau sekarang 75%. Saya bisa menyimpulkan seperti itu. 75% itu ya. Rata-rata. Rata-rata Meskipun ya. itu hanya sebuah keinginan. Hanya sebuah keinginan, dan itu kadang ada yang disampaikan, ada yang enggak. Ya. Itu 75% ada. Karena memang, atau mungkin bisa 100%. ya Yang 25% di dalam apa? hati mungkin. Karena saya yakin ketika seorang laki-laki itu berbicara, terutama tentang perempuan, keinginan dan lain-lain, itu tidak murni dari hati. Kenapa saya yakin demikian? Karena apa? Laki-laki itu rata-rata logika berpikirnya itu sederhana. Satu, tidak menggunakan perasaan. Ya. Hanya menggunakan nafsu Dan emosi. Dan emosi saja. Beda dengan perempuannya. Kalau perempuan menggunakan perasaan. Ketika dia mencintai seorang laki-laki, maka dia menggunakan perasaannya. Ya, makanya ada yang bilang ketika seorang perempuan ini atau seorang istri mencintai orang lain dalam tanda kutip, mungkin selingkuhannya, dia pasti sudah menggunakan perasaannya, menggunakan hatinya. Dan saya pun juga berpendapat seperti itu. Dan saya yakin dia yang perempuan ini akan sulit untuk menyintai suaminya lagi. Seperti itu. Tapi beda dengan, ya, kalau saya ini kan dengan laki-laki. Kalau saya itu kan single, Pak. Ya, pada waktu itu single parent lah. Ya. Dikatakan single parent. Kalau laki-laki beda. Beda memang. Kita bisa mencintai banyak orang. Tapi kita bisa apa ya? Menjaga satu hati itu dalam. Misal artinya kita bisa berhubungan dengan banyak wanita. Tapi kita bisa kembali mencintai yang pertama ini sepenuhnya. Karena ketika mungkin, nah ini yang saya takutkan, yang saya simpulkan adalah sampean ini dalam tanda kutip berbicara tentang nafsu. Apakah benar demikian? Kalau nafsu, Pak, ya, kita berbicara masalah nafsu. Berpikirnya saya tuh gini, sekuat apa sih laki-laki tentang nafsu? Kalau saya berbicara masalah nafsu, 1 bulan aja lah, habis sudah. Laki-laki namanya laki-laki itu habis. Jangankan 1 bulan, 1 minggu habis, 2 minggu habis. Apa terus yang mau dipertahankan? Setelah 2 minggu 1 bulan itu, udah ada sudah nafsu. Karena sudah selesai. Tapi seorang laki-laki itu kadang gini, Pak. Saya melihat keseluruhannya dari yang saya kumpulkan. Laki-laki itu punya jiwa. Ini loh saya. Nah, egonya memang tinggi. Ini loh saya yang bisa beristri 2. Apalagi rukun. Nah, itu yang mungkin loh, Pak, yang terjadi pada saya. Mau menunjukkan. One man show ya. Ini loh, saya tuh bisa beristri 2, makanya saya ingin menjadi role model sendiri. Nggak mau yang katanya ini. Nggak. Saya mau menjadi dengan cara sendiri. Tapi di atas semua yang saya lakukan itu, tetap saya berpegang teguh kepada jeneng-jeneng takdir. Kalau sehebat apapun kita, kalau takdir sudah berkata, kamu tetap istri 1, ya udah di sana saja, Pak. Nggak bisa naik ke tingkat istri 2. Jadi saya itu sebatas pengen, dan
Kalau ada ya masuk. Kalau udah ada ya Menyerah ya. enggak menyerah. Ya wes nunggu ini takdir ini. Nunggu ilham tes oke. Oh, ya. Lanjut. Ya karena memang begini, takdir seorang wanita itu memang tidak mau dimadu. Itu sudah takdir. Saya paham. Itu sudah takdir. Karena apa? Pada awalnya ini gak kena teko awalnya ya sejarah penciptaan manusia yang kemudian yang Maha Kuasa menciptakan makhluk yang sempurna. Meskipun bukan tidak mungkin ya kan, bukan tidak mungkin sebelum Nabi Adam ini ada makhluk-makhluk yang lain, entah itu manusia entah apa ya, tapi yang ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam, makhluk yang sempurna dengan Siti Hawa, ini kan hanya satu. Tidak menciptakan hawa-hawa yang lain. Tidak menciptakan hawa-hawa yang lain satu. Ini makanya mungkin ya kodrat dari seorang wanita itu yaitu tidak mau dimadu. Karena wanita itu terlahir ya satu. Ya, dari tulang rusuknya Dari laki-laki. tulang laki-laki. Tulang rusuk ada 2. Tulang Banyak, rusuk kanan banyak. apa kiri ya? Banyak, Pak. Tulang rusuk. Jadi saya pernah membaca juga kenapa kok tulang rusuk itu kalau diluruskan itu patah. Tapi kalau dibiarkan itu bengkoknya malah tambah parah. Makanya kalau ingin meluruskan seorang perempuan itu harus pelan-pelan. Nggak bisa langsung frontal, nggak bisa. Karena memang takdir tulang rusuk itu harus bengkok memang. Ya, kalau mau diluruskan Kalau lurus nggak bisa. bukan Mau tulang dibengkokkan udah. bukan tulang rusuk Nah, namanya. tulang rusuk. Bukan tulang rusuk namanya. Itu. Jadi ya seorang wanita itu, tapi satu sisi kadang saya tuh sangat pernah saya di podcast sebelumnya saya bercerita tentang 4 istri. 4 istri. 4 istri ya. Tapi dalam tanda kutip Ini yang diceritakan pada kesempatan kemarin ini dulu-dulu itu istri siapa? 4 ini. udah ini Sampai menceritakan siapa? hikmah cerita hikmah. Saya Jadi- khawatir Anda menceritakan tetangga. Jadi semua Nah ini loh. semua Menceritakan tetangga ini susah. Rasan-rasan jadi. enggak, bukan. Jadi setiap manusia, enggak cowok, enggak cewek, enggak laki, enggak perempuan, itu mempunyai 4 pasangan. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Dan pada waktu manusia ini mau meninggal, istri yang keempat ini dia itu datang ke suaminya. Dan suaminya itu bukan suaminya, manusia ini ya entah laki entah perempuan itu tanya, apakah kamu mau, bilang ke pasangannya, apakah kamu mau menemani saya di dalam kubur? Ya enggak lah. Kalau Anda sudah meninggal, ya saya mau cari pasangan yang lain. Katanya istri keempat. Nangis. Datanglah istri yang ketiga. Diajaklah istri yang ketiga. Apakah kamu mau menemani saya ke dalam kubur? Ya enggak lah. Saya enggak mau menemani Anda di dalam kubur. Istri yang kedua datang, ditanyain, apakah kamu mau menemani saya ke dalam kubur? Saya enggak mau menemani Anda ke dalam kubur. Cuman saya itu mengantarkan sampai Anda ke liang lahat. Istri pertama ini ternyata yang maju dan menawarkan dirinya, saya mau menemani Anda ke dalam liang kubur. Dari cerita barusan itu ternyata yang keempat itu adalah istri Tulang yang rusuk. keempat, bukan. Yang keempat ini adalah kekayaan. Jadi Ya, betul. kekayaan itu kalau manusia itu mati, kekayaan ini akan mencari orang-orang yang lebih pantas. Kekayaan ini menghampiri orang-orang yang lebih pantas. Yang istri ketiga ini adalah jabatan atau nama atau apalah. Atau jabatan, nama atau tubuh dia. Dia akan mencari orang-orang yang lebih sanggup menemani dia sampai dia itu di atas puncak. Dan istri kedua ini dianalogikan seperti keluarga atau kerabat atau teman. Dia itu hanya menemani kita sampai ke kita ke liang lahat. Betul. Dan istri yang pertama itu adalah ternyata istri yang jarang kita rawat dan kita lihat, kita temani, yaitu hati. Jadi hati ini yang akan menemani kita di dalam kubur. Tapi jarang kita rawat. Nah, Makanya ada lagu. makanya artinya Rawatlah hati,
Jangan kau nodai. Nah, ini. Jadi, Tapi ya memang betul demikian. Hati ini adalah sumber dari segala sumber kehidupan menurut saya. Laku neurip ini juga dari hati. Berhentinya hidup juga dari hati. Dan mungkin yang nanti akan menemani juga hati. Hati ini meskipun dia tidak mempunyai pikiran, tapi dia bisa memikirkan diri sendiri. Mempunyai pikirannya sendiri. jadi Meskipun dan kadang-kadang mempengaruhi otak kita. benar. Nah, seperti itu. Saya tuh pernah dengar cerita. Saya tuh senangnya gitu. Ada satu yang enaknya itu istri 4 atau 2 itu pas kalau di akhirat besok katanya. Istri pertama ini kan mengadu. Gimana kamu? Wah, ya Allah, suami saya ini gini. Ya udah, masukkan ke neraka. Sama malaikat dibawa ke neraka. Ternyata pada waktu dibawa ke neraka, ada yang nyegat, ada yang menahan. Loh, malaikat mau dibawa kemana? Ini orang. Loh, mau saya masukkan ke dalam. Oh, tunggu dulu. Karena orang ini yang mengangkat derajat saya. Karena orang ini yang menghidupi saya. Dari jannah. Jadinya itulah enaknya istri 2, 3. Apalagi yang dukung banyak, Pak. Itu 2, 3, 4. Itu kan yang mencegat mereka tambah banyak, tambah kuat. Kita kan enggak usah masukkan ke surga. Jadinya masuk ke dalam surga. Ya, kita tuh hidup dalam apa ya? Makanya Ya ini hanya sebuah analogi ya. tetap kita nomor 1 pegangan saya itu takdir. Tidak ada yang lebih hebat dari takdir. Nggak ada. Jadi pada waktu Allah itu menciptakan pena. Allah yang diciptakan pertama itu kan adalah pena. Yang Allah ciptakan pertama kali itu adalah kolam kalau nggak salah. Jadi kalam, pena. Tulislah Ya, semua yang akan terjadi. kalam. Ya kalam. Jadi ya kalau sudah ditulis semua ya ngapain kita terlalu keras. Makanya saya tuh kadang saya itu mau beristri 2, 3, 4 tetek bengek. Tapi kok tidak bersamaan sama takdir. Ya. Saya tuh sadar-sadarnya. Kalau semua yang saya lakukan itu akan patah dengan yang namanya takdir. Makanya saya tuh bilang sama istri, nggak usah khawatir. Suami Anda itu masih berpegang teguh kepada yang namanya takdir. Toh kalau takdir berkata lain, mungkin saya bisa juga mati terlebih dahulu. Nggak istri 2 malah. Ya mati dulu lah. Jadi kadang ya kita ya happy saja lah. Ya boleh saja. Boleh saja. Ya ini rekan-rekan viewer ataupun netizen semuanya, penonton semua yang budiman, memang sengaja saya biarkan rekan saya ini bercerita ya, tidak terlalu banyak saya tanyakan ini dan itu, saya hanya memancing-mancing saja. Tapi bagaimanapun juga kehidupan ini mempunyai ceritanya masing-masing. Benar. Mempunyai takdirnya masing-masing. Ini yang terpenting. Tadi setiap orang tentunya tidak sama. Setiap orang tentunya berbeda-beda takdirnya. Begitu juga dengan perjalanan hidupnya pasti akan berbeda-beda. Banyak cerita di setiap tapak langkah kita dalam kehidupan ini, tentunya ini bisa menjadikan cermin diri bagi kita untuk melangkah lebih lanjut. Pada tapak yang pertama, untuk melangkah ke tapak kedua, ini tapak pertama menjadikan cermin agar kita lebih baik di tapak kedua. Begitupun juga perjalanan kehidupan berumah tangga, setiap orang pasti punya keinginan untuk, terutama laki-laki tanda kutip, ya pasti dalam pikirannya, imajinasi, pasti mempunyai keinginan untuk beristri lebih dari 1. Nah, tapi kembali lagi ke dalam hati. Ya, dalam hati. Ini adalah istri yang sejati. Ya. Yang harus kita rawat sebenarnya, harus kita jaga. Jagalah hati, ini memang benar. Karena apa, nanti inilah yang akan menemani kita di alam selanjutnya.
untuk bertemu dengan yang Maha Kuasa, karena hati mempunyai pikirannya sendiri. Dan kadang hati juga bisa mempengaruhi otak kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Makanya sebenarnya hati ini kolbu ya. Kolbu ini punya pikirannya sendiri. Jadi kesimpulannya itu, sahabat semua, sahabat perjalanannya, jika ada unek-unek dan lain-lain tentang apa yang sudah disampaikan, disebutkan oleh rekan saya ini, peristiwa 2, peristiwa 3, peristiwa 4, dan lain-lain, dan beberapa analogi cerita yang sudah disampaikan, silakan tulis di kolom komentar, terus di like dan subscribe, agar kami bisa mengembangkan channel ini dengan baik, dengan materi-materi yang lebih baik lagi, dan tentunya dapat menghibur rekan-rekan semua. Terima kasih ya Syekh Film. Ini atas cerita-ceritanya yang sudah saya biarkan lepas untuk bercerita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.